Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, eh, baik ikhwan wal akhwat, insyaallah kita akan membaca sebuah buku yang cukup menarik. Dari judulnya sudah menarik itu ya, yaitu Lil Aqilati Faqat, khusus untuk wanita-wanita yang mau menggunakan akalnya. Jadi ditulis kitab ini oleh Jamal Abdurrahman. Nah, di dalam kitab ini berisikan nasihat-nasihat yang mana berkaitan dengan akhlak seorang wanita mukminah yang berakal. Kenapa saya akan membaca kitab ini? Karena saya pandang kajian-kajian yang bertemakan akhlak wanita muslimah itu belum banyak. Padahal sebagaimana kita ketahui, ya baiknya seorang wanita itu baiknya ya satu generasi gitu ya. Atau generasi baik dan buruknya itu bisa dilihat dari bagaimana wanitanya. Ya, dan wanita memiliki posisi yang luar biasa strategis dalam perbaikan umat. Ya, kalau kita ingin memperbaiki generasi, maka hendaknya kita memperhatikan dan mendidik wanita dengan baik. Baik, kita baca akhlak yang pertama atau ciri pertama dari wanita yang berakal, wanita mukminah yang berakal, yang berbudi pekerti yang baik. Di sini beliau mengatakan al-aqilatu wa muraqabatu rabbiha. Bagaimana seorang wanita mukminah muslimah yang berakal sikapnya dalam bab pengawasan Allah. Ya, bagaimana sih wanita muslimah yang baik itu dalam rasa diawasi Allah itu. Beliau di sini mengatakan dzakara Ibnu Katsir rahimahullahu fi tafsirihi liqouli ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah, ya seorang mufasir yang terkenal ya dengan kitab tafsirnya. Beliau menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ayat surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Adapun mereka yang mengilak istrinya, maka hendaknya dia menunggu 4 bulan. Tentu ayat ini sedang berbicara tentang hukum ilak. Ini bukan pembahasan fikihnya sekarang, tapi kita akan mengambil di antara hikmah dari ayat ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir ketika menyebut atau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan kisatan, satu kisah fil muraqabati lillahi wal khaufi minhu. Dalam bab ya merasa diawasi atau perasaan diawasi Allah dan perasaan takut kepadanya. Ya. Yang mana kisah ini hadatsat ma'a Umar bin Khattab, yang terjadi ya pada masa Umar bin Khattab. Waqad kana ya'ishu bil Madinati ka'adatihi, yang mana Umar bin Khattab itu beliau tinggal di Madinah seperti biasanya. Fasami'a imra'atan kana zawjuha qad kharaja ghaziyan fi jaisi Umar. Ketika beliau sedang berjalan-jalan di sekitar Madinah, tiba-tiba beliau mendengar seorang perempuan ya yang melantunkan syair ya menunjukkan kerinduannya kepada suaminya yang ikut berperang bersama pasukannya Umar bin Khattab. Ya, beliau khalifah ya, dan beliau ya tentu namanya pemimpin, dia punya tentara-tentara ya. Saat itu ada tentara atau ada beberapa tentara yang memang terus-menerus keluar ya untuk berjihad melawan musuh atau untuk menjaga perbatasan. Nah, ada di beliau yakni Umar bin Khattab mendengar ada seorang wanita melantunkan syair dari dalam rumahnya. Taqulu, dia mengatakan, Tala hadzal lailu
wazwarra janibuhu wa laysa ila jambi khalilun ulaibuhu. Kurang lebih ya maknanya, telah berlalu beberapa malam ya, di mana tidak ada kekasih yang berada di sampingku, yang bermain bersamaku. Fa wallahi, kata perempuan ini, demi Allah, laulallah anni uraqibuhu, kalaulah bukan karena aku merasa diawasi oleh Allah, lahurrika min hadha sariri jawanibuhu. Pasti tempat tidur ya, sarir ini sisi-sisinya akan bergoyang. Ya, artinya istri ini sangat rindu kepada suaminya dan sudah beberapa waktu yang cukup lama tidak bertemu dengan suaminya karena suaminya mendapat tugas untuk berjihad. Ya, perempuan ini mengatakan, kalaulah bukan karena aku merasa takut kepada Allah, pastilah kasur ini akan ikut bergoyang. Ya, karena dia sudah rindu dan kangen sekali dengan suaminya. Makhafatu rabbi wal haya'u yasudduni. Ya, rasa takutku kepada Allah dan rasa maluku di hadapannya yasudduni, menjadikan aku ya, atau mencegahku dari melakukan keburukan, yaitu fahisyah atau zina. Wa ukrimu ba'li antunala marakibuhu. Dan juga di samping rasa takut aku kepada Allah, rasa malu aku kepada Allah yang menjadikan aku tidak melakukan perzinaan, di samping itu juga karena aku memuliakan suamiku supaya ya suaminya ini tidak hina di hadapan manusia, ya kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, kemudian penulis menambahkan sedikit kalimat famuraqabatu tilka imra'ati rabbaha ya wa khasyatuha famuraqabatu tilkal mar'ati rabbaha wa khasyatuha iyyahu kanat hailan bainaha wa baina dukhuli ajnabi 'alaiha. Ya, rasa diawasi Allah yang ada pada wanita tersebut dan rasa takutnya kepada Allah telah menghalanginya atau telah mencegahnya ya dari mengizinkan lelaki asing masuk ke dalam rumahnya. Maka para akhwat dan juga jika ada yang menyimak dari para ikhwan, ketahuilah bahwasanya ya rasa takut kepada Allah itu merupakan benteng kita dari perbuatan maksiat. Rasa diawasi Allah itu benteng kita dari berbuat maksiat kepadanya. Dan siapa yang memiliki rasa muraqabatullah, senantiasa diawasi Allah, maka dia akan menjadi pribadi yang baik. Bahkan derajatnya akan meningkat. Ya, karena derajat seorang muslim itu derajat pertama muslim, derajat kedua mukmin, derajat ketiga muhsin. Jadi orang yang muhsin adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, semoga Allah membimbing ya para akhwat khususnya ya untuk memiliki rasa diawasi Allah yang menjadikan dia ya menahan diri dari melakukan fahisyah, menahan diri dari ya tergulung dalam fitnah media sosial yang luar biasa, ya berjoget-joget ya, atau naudzubillah sampai melakukan fahisyatuz zina. Semoga Allah bimbing kita semua ke jalan yang lebih lurus. Semoga Allah senantiasa memberi taufik kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.